Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA. Sebelum kita belajar, mari membaca basmalah terlebih dahulu agar dimudahkan dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar bagaimana cara mengonstruksikan teks laporan. Mengonstruksikan itu sama dengan membuat. Berarti di sini nanti kalian akan belajar dengan kompetensi dasar 4.1. Masih sama dengan kemarin materinya, yaitu teks laporan. Pada KD 4.1 ini mengonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat teks laporan hasil observasi? Nah, silahkan kalian bisa simak bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Ada 4 langkah dalam menulis laporan pengamatan, yaitu tahap pertama berisi menentukan objek ataupun apa yang akan kalian amati. Ini bisa berupa tempat, benda, ataupun sebuah proses, bisa juga suatu pekerjaan. Ini ya, benda ini bisa benda hidup, bisa benda mati. Nah, yang kedua pada tahap pertama ini yaitu menentukan tujuan dan waktu pengamatan. Kapan kalian akan mengamati, ini perlu kalian rencanakan dengan matang. Nah, di sini tahap 1 ini berarti isinya perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan dan kalian lakukan, yaitu tadi yang pertama menentukan objek. Kalian akan meneliti apa? Kalian akan mengamati apa? Nah, kemudian yang kedua menentukan tujuan. Untuk apa kalian mengamati? Apakah ingin mengetahui bentuk fisiknya atau ingin mengetahui lebih dalam? Nah, yang kedua, ini ada tahap kedua. Tahap kedua ini juga ada 2 hal. Yang pertama, kalian melakukan pengamatan. Setelah kalian merencanakan, menetapkan tujuan, maka kalian bisa langsung melakukan pengamatan. Kemudian membuat catatan tentang hal-hal yang diamati. Apa saja yang sudah kalian amati tadi, silahkan dicatat secara rinci supaya tidak ada yang tertinggal. Ya. Nah, sehingga nanti ketika kalian dalam melaporkan ini akan lebih mudah karena fakta-fakta yang kalian dapatkan sudah tercatat semua. Nah, berikutnya pada tahap 3, pada tahap 3 berarti selesai melaksanakan pengamatan. Pada tahap 3 ini silahkan nanti kalian berarti membuat laporan. Membuat laporannya yang pertama bisa kalian lakukan yaitu menulis atau membuat konsep awal laporan pengamatan. Berarti kalian tulis dulu kerangkanya. Nah, tulis dulu kerangkanya. Setelah tulis kerangka, kemudian kalian bisa menulisnya laporan secara menyeluruh dari pertama sampai terakhir. Dan yang berikutnya tahap 4 yaitu memeriksa kembali laporan, memperbaiki laporan sehingga menjadi hasil akhir yang siap dinilai atau dipresentasikan. Berarti ini laporan kalian sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi diperiksa kembali baik dari segi tulisan, bahasa, dan lain sebagainya. Ingat ya, dalam membuat laporan kalian juga harus memperhatikan materi pada pertemuan yang kemarin, yaitu bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya. Nah, ini juga harus diperhatikan agar laporan kalian menjadi laporan yang siap untuk dipresentasikan, sehingga laporannya juga hasilnya
lebih baik. Ini ya, ini bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian ini untuk supaya kalian tidak bingung bagaimana cara menulisnya, ini ada sistematika ataupun urut-urutan. Nah, bisa diawali dengan mulai judul laporan. Silakan judul laporan disesuaikan dengan objek yang kalian amati itu apa. Kemudian waktu, tempat pengamatannya kapan ya. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Ada pendahuluan di sini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, latar belakang pengamatan. Latar belakang pengamatan itu alasan. Alasan mengapa kalian mengamati benda itu. Misalnya kalian mengamati sebuah benda berupa susu atau bunga ataupun tanaman. Nah, ini mengapa kalian mengamati itu? Apa yang membuat kalian tertarik untuk mengamati? Ini ya, ini berupa latar belakang. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah ini berisi tentang masalah apa yang akan dibahas. Berarti dari objek yang akan kalian amati itu, apa yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu tujuan pengamatan. Nah, tujuan pengamatan ini kalian menjelaskan tujuan pengamatannya apa. Tentunya bukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia ya. Tujuannya ya untuk mengetahui, nah, untuk melaporkan dan sebagainya. Bukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Kemudian yang ini bisa juga sebetulnya bisa ditambahkan manfaat, tapi ini untuk yang saya tuliskan poin-poinnya saja. Untuk yang poin berikutnya yaitu pada bab isi ataupun pembahasan. Nah, bab isi di sini kalian menjabarkan tadi dari hasil mengamati fakta-fakta yang sudah kalian tuliskan secara rinci pada poin yang Ibu jelaskan sebelumnya. Silahkan kalian jabarkan di sini. Nah, struktur juga perlu diperhatikan. Nah, dari mulai deskripsi bagian, deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat ini dituangkan di bab 2. Ini ya, hasil pengamatannya. Semua yang sudah kalian amati dituliskan di bab 2, yaitu bab isi. Nah, di samping semua yang kalian tuliskan, kalian juga harus memerhatikan struktur ataupun isi dari laporan. Jangan lupa ya, karena untuk laporan hasil observasi ini menggunakan struktur ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ini nanti ketika kalian melakukan menulis laporan, ini jangan lupa materi-materi sebelumnya juga bisa diaplikasikan. Berikutnya pada bab ketiga yaitu bab penutup. Nah, penutup ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini kesimpulan dari penelitian, bukan dari hasil pengamat ini ya, bukan dari yang bab 2 saja, tapi secara keseluruhan. Nah, saran-saran bisa kalian berikan, saran untuk teman-teman, untuk madrasah ataupun untuk pengembangan ilmu selanjutnya. Nah, demikian untuk materi mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk penilaian diri kalian pada KD 4.1 ini, penilaian KD 4.1 merupakan penilaian psikomotor ya, dari aspek psikomotor seperti yang Ibu sampaikan di awal pertemuan bahwa kalian akan melakukan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini untuk KD 4 ini adalah penilaian psikomotor.
Nah, untuk penilaian pada KD 4.1 ini, karena materinya teks laporan hasil observasi, silakan tuliskan rencana karena untuk mengamati sebuah objek multiguna. Multiguna ini berarti objeknya yang banyak manfaatnya yang ada di sekitar kalian. Silakan bebas kalian cari kira-kira objek apa yang multiguna. Kemudian yang langkah berikutnya, lakukan pengamatan sesuai dengan rencana kalian. Dan yang terakhir adalah laporkan hasil pengamatan kalian dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar dan selamat berobservasi. Nah, apabila materi yang Ibu sampaikan tadi ada yang belum dipahami, silahkan bisa kemukakan pertanyaan melalui WA atau e-learning. Nah, sampai di sini dulu belajar kalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.